Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 591 ingin orang, Anda tidak punya kesempatan. Lin Yu memandang Rose dengan senyum tipis dan sedikit kebencian. Jantungnya bergetar. Dia buru-buru menghindari mata Rose, batuk sedikit, dan berbisik, "Jangan membuatku bahagia, katakan saja, kamu ajak aku keluar, petunjuk apa yang ingin kamu berikan padaku?" Lin Yu tidak berani menatap langsung ke mata Rose terlalu banyak, dan buru-buru melirik ke atas kepalanya, mengalihkan topik pembicaraan. Karena dia takut dia tidak akan bisa melepaskan diri dari melihat Mawar terlalu lama, bagaimanapun juga, wanita ini sangat memikat. Lin Yu membanggakan dirinya karena tidak menjadi orang yang berbunga-bunga, tetapi saya khawatir siapapun yang bertemu dengan wanita cantik yang luar biasa seperti Mawar akan merasa sulit untuk mempertahankan dirinya sendiri. Dia bukan orang suci, jika Rose benar-benar menggodanya untuk melakukan sesuatu, dia tidak bisa menolak. Jadi cara terbaik adalah mematikan kemungkinan ini di buayan. Hei, ada kecantikan yang begitu besar dalam keluarga, bagaimana aku bisa jatuh cinta padaku? Rose mendesah pelan, dan aku berkata dengan kasihan. Pada saat ini, tiba-tiba ada keributan dari pintu masuk gereja, dan terlihat jelas bahwa rombongan tamu di belakang telah keluar dari gereja saat ini. Setelah melihat ini, Rose memutar matanya, dan kemudian menyeret Lin Yu ke sebuah toko serba ada di samping, dan duduk di dekat jendela, di mana dia bisa langsung melihat seluruh tempat parkir. Rose menyipitkan matanya dan melihat keluar. Melihat tidak ada yang memperhatikan, ekspresinya menjadi rileks. Melihat penampilannya, dia seperti sedang bersembunyi dari seseorang. Apa yang terjadi? Lin Yu bertanya dengan beberapa keraguan. Tidak masalah. Rose menggelengkan kepalanya, berkedip licik pada Lin Yu dan tersenyum, ada seorang pria menyebalkan yang baru saja mengganggu saya. Lin Yu tersenyum tipis, mengetahui bahwa tidak ada yang terlibat dengan wanita seperti ini, itu aneh. Dia terus terang berkata kepada Mawar, "Katakanlah, Anda memanggil saya di malam hari dan membuat tikungan besar. Beritahu saya petunjuk apapun." Dia tidak tahu, karena Rose masih membawanya ke toko serba ada di luar taman bawah tanah pada akhirnya, mengapa dia membiarkan dirinya pergi ke taman bawah tanah sejak awal, dan hanya membuat janji di sini. Namun, ini adalah perjalanan yang berharga untuk mengambil kesempatan untuk mengajar orang-orang dari Liga Master Pedang, belum lagi dia telah memenangkan begitu banyak uang. Tuan He, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika Anda ingin petunjuk, tidak bisakah Anda memberi saya sedikit manfaat? Rose menyeret wajahnya dengan satu tangan, dan menyikut meja dengan satu tangan, dan mengulurkan telapak tangan putihnya ke arah Lin Yu. "Kalau begitu, kataku, aku akan memberikan semuanya untukmu." Lin Yu tersenyum padanya dengan acuh tak acuh, dan meletakkan selai di tangannya ke tangan Rose. "Tuan He, Anda adalah orang paling dermawan yang pernah saya temui. Dengan begitu banyak uang, jika Anda mengatakan Anda memberikannya, Anda akan memberikannya." Rose terkekeh, lalu mendorong kembali kartu di tangan Lin Yu, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi aku tidak menginginkan uangmu. Nona Rose, Anda juga wanita paling tidak berpengaruh yang pernah saya lihat. Dengan begitu banyak uang, saya menolak untuk mengatakan tidak." Lin Yu berkata dengan nada mawar yang santai, dan menggodanya, "Karena kamu tidak menginginkan uang, maka aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Jika kamu menginginkan seseorang, kamu tidak punya kesempatan." Lin Yu menggoda Rose, artinya dia sudah menikah, dan Rose tidak punya kesempatan. Tidak selalu. Tubuh lembut dan hangat Rose menekan tubuh Lin Yu lagi tanpa mengelak, dan telapak tangannya yang lembut dan ramping dengan lembut mengusap punggung Lin Yu, senyumnya dengan sanjungan tanpa akhir. Batuk.
Lin Yu batuk dengan cepat dan jantungnya berdebar kencang. Wanita ini benar-benar perih. Dia cepat-cepat pindah ke kursi lain dan duduk agak jauh dari Rose. Menghadapi Rose yang marah, dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Dia dengan cepat berkata, "Oke, jangan bercanda denganku, katakan apa sebenarnya yang Anda inginkan sehingga Anda bersedia memberitahu saya petunjuk itu, dan apakah Anda tahu petunjuk apa yang saya inginkan?" Meskipun dia dan Rose telah berbicara tentang petunjuk, dia masih tidak tahu apakah petunjuk yang dikatakan Rose adalah petunjuk yang dia inginkan. Benda tua itu melukai begitu banyak orang di Departemen Intelijen Militer Anda, yang Anda inginkan adalah keberadaannya secara alami. Rose berkedip dan berkata kepada Lin Yu, "Yang paling kamu inginkan sekarang adalah menemukan hal lama itu untuk membalaskan dendam rekan-rekanmu, kan?" Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan lembut, "Bahkan jika saya mau, saya tidak memiliki kualifikasi lagi. Saya bukan lagi anggota MI." "Apa?" Rose tercengang, dan kemudian tersenyum, "Kenapa, kamu akhirnya mengetahuinya? Apakah kamu sudah mundur dari organisasi yang rusak itu?" Rose tidak memiliki kesan yang baik tentang Departemen MI. Bagaimanapun, dia telah berada dalam kondisi permusuhan dengan orang-orang di Departemen MI. Alasan mengapa dia memilih untuk mempercayai Departemen MI dan bersedia memberikan petunjuk sepenuhnya karena Lin Yu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan getir, dan berkata dengan suara rendah, "Saya tidak berinisiatif untuk mundur, mereka memindahkan saya." "Apa?" Kedua alis Rose yang ramping dan halus tiba-tiba mengerutkan kening, menamparkan meja, dan berkata dengan marah, "Apakah otak orang-orang tua dari Departemen Intelijen Militer itu dimakan anjing?" Lin Yu terkejut olehnya, dan dia bergidik. Dia melirik Rose dengan takjub. Bagaimanapun, dia berubah begitu cepat. Saat sebelumnya, dia adalah wanita yang lembut dan lemah. Dalam sekejap, dia tiba-tiba bangun dan mengutuk. Tapi Xiaozi sudah tidak ada lagi, dan satu-satunya pria di dunia yang bisa membiarkan dia bersumpah padanya adalah Lin Yu. Pantas saja Departemen Intelijen Militer belum sebaik setahun sejak pengunduran diri Dewa Perang. Bisakah sekelompok kantong anggur dan karung beras dipimpin oleh militer? Apa tidak bisa dihancurkan? Bahkan bakat dan yang biasa-biasa saja tidak bisa dibedakan, sekelompok idiot. Rose mencubit pinggangnya dan mengutuk dengan keras, wajahnya memerah, dan dia jelas sangat marah, sangat untuk Lin Yu. "Tidak apa-apa, kecilkan suaramu." Lin Yu buru-buru menarik Rose untuk duduk. Untungnya, sudah terlambat pada saat ini dan tidak ada pelanggan di toko. Dia buru-buru menjelaskan, "Tidak semua pemimpin ingin saya pergi, hanya yang itu, dan situasinya istimewa pada saat itu. Itu juga tidak akan berhasil, Rose mengangkat dada mereka dan berkata dengan marah, "Kamu adalah satu-satunya yang menembak mereka, bukan mereka." Berbicara tentang kulit Rose tiba-tiba berubah. Kemarahan sebelumnya terhapus, dan dia mendekati Lin Yu, menghembuskan napas sambil tersenyum, "Hei, Tuan He, Anda juga melihat bagaimana Departemen Kotoran yang telah Anda bayar begitu lama itu benar. Hormat saya. Jadi tidak ada yang terlewatkan di sini, atau Anda bisa pergi dengan saya. Ayo pergi dari sini untuk memposting, melepaskan semuanya, berkeliaran di seluruh dunia, betapa bahagianya." Dia tumbuh bersama iblis tuannya di Gunung Qiandu sejak dia masih kecil. Dia selalu memiliki impian menjadi pahlawan wanita, dan selalu ingin bertarung dengan pedang. Namun, dia sepertinya menyadari sesuatu ketika dia mengatakan ini. Dia tidak khawatir dan bisa pergi kemanapun dia mau, tetapi Lin Yu berbeda. Lin Yu memiliki orang tua dan kekasih, jadi dia tidak bisa menahan diri. Lin Yu tidak terburu-buru untuk menolaknya, tetapi menatapnya dengan mata panas dan berkata, "Di mana kebencian Xiaozi? Bisakah kamu melepaskannya?" Lin Yu tahu bahwa sejak Xiaozi meninggal, satu-satunya tujuan Rose untuk hidup adalah untuk membalas dendam kepada Xiaozi.
Kali ini Rose mau berbagi petunjuk. Nyatanya dia ingin menggunakan kekuatan Departemen Intelijen Militer untuk menyingkirkan tuannya dan Ling Xiao serta membalaskan dendam adik laki-lakinya. Ketika Rose mendengar kata-kata Lin Yu, hatinya bergetar hebat, dan jejak kabut muncul di matanya, seolah dia memikirkan kematian tragis saudaranya lagi. Kebencian yang dalam, bagaimana Anda bisa membiarkannya pergi? Tetapi ketika dia melihat wajah halus Lin Yu, kelembutan tiba-tiba muncul di matanya, dan air mata lebih banyak, dan dia berbisik, selama kamu bisa membawaku pergi, aku bisa. Orang mati telah meninggal, dan mereka yang masih hidup harus hidup dengan satu-satunya kehangatan yang tersisa, jika Lin Yu bersedia menjadi satu-satunya kehangatan yang tersisa untuknya. Tapi dia tahu bahwa Lin Yu tidak akan pernah melepaskan keluarga dan kekasihnya. Sama seperti dia tidak akan pernah melepaskan kebencian mendalam dari adik laki-lakinya. Jadi, semua ini tidak lain adalah sia-sia, karena sia-sia, apa yang tidak bisa dijanjikan. Lin Yu menatap matanya yang penuh kasih sayang, hatinya sangat tersentuh, dan dia berbisik lembut, mungkin, suatu hari, aku akan menemanimu ke dunia. Ketika semua hal sudah selesai, dia membawa Jiang Yan dan Ye Qingmei, dan menemani Rose untuk pergi keluar dan menikmati gunung dan sungai. Itu mungkin tidak akan terjadi. Hanya saja itu mungkin sesuatu yang akan terjadi sangat lama sekali. Rose menatap mata Lin Yu yang berbinar sejenak, dan kemudian tersenyum setelah pertunjukan, dan berkata, "Oke, kalau begitu saya akan menunggu." Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Melihat itu sudah larut, dia melanjutkan dengan apa yang dia katakan barusan, "Kamu belum mengatakannya. Jika kamu memberi saya persyaratan, apa yang kamu ingin saya lakukan untuk kamu? Tapi saya juga mengatakan sekarang, saya bukan lagi anggota Departemen Intelijen Militer. Kalau Departemen Intelijen Militer, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Rose tidak membutuhkan uang, itu berarti Rose juga membutuhkan Lin Yu untuk membantunya. Anda tidak membutuhkan Departemen Mi, hanya Anda." Rose tersenyum pada Lin Yu, "Aku ingin kamu mencuri sesuatu untukku." "Ini baik." Tanpa ragu-ragu, Lin Yu mengangguk dan setuju sambil tersenyum. Rose terkejut sedikit. Melihat janji Lin Yu begitu bahagia, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut, dan bertanya lagi, "Apakah kamu mendengar dengan jelas?" "Saya berkata, mencuri sesuatu untuk saya." Rose takut Lin Yu tidak mendengar dengan jelas, jadi dia menekankan satu sisi lagi. "Anda harus tahu bahwa ketika seorang pria muda yang baik seperti Lin Yu, yang mematuhi hukum dan lurus, mendengar kata mencuri, reaksi pertamanya adalah penolakan. Anda masih berjanji sangat bahagia." "Aku tahu." Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dan sekali lagi menegaskan, "Di mana mencuri, beritahu saya." Rose membuka mulutnya, dan kemudian kedua matanya yang indah ditekuk menjadi bulan sabit, dan dia memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Lin Yu, "Kamu tidak bertanya apa yang akan aku curi. Jangan tanya apakah itu berbahaya. Kamu tidak takut untuk terlibat. Musuh kuat apa yang sedang menyerang?" Lin Yu tersenyum acuh tak acuh, dan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit memanjakan dalam senyumannya. Dia berkedip main-main ke Rose, dan bercanda, "Untuk Nona Rose, bahkan jika dia adalah musuh seluruh dunia, Hemo tidak akan ragu-ragu." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.